Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintahan dan pengukuran kinerja sektor publik, value for money. Pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama, peran utama standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketiga, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwiki Nugraha. Saya akan menjelaskan materi mengenai peran utama standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip akuntansi mengenai kriteria penyusunan serta penyajian laporan keuangan dalam lembaga pemerintahan. Peran utama standar akuntansi pemerintahan antara lain: yang pertama, sebagai prosedur dalam menyusun serta menerbitkan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai keputusan mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, sebagai pemahaman pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi di dalamnya. Yang keempat, sebagai peningkatan mutu laporan keuangan. Yang kelima, sebagai tolak ukur menyusun sistem akuntansi. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintah adalah lembaga yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pengembangan standarnya terdapat dua pokok undang-undang yang menjelaskan, antara lain: yang pertama, PP No. 24 Tahun 2005 mengenai standar pencatatan kas pengarah aktual. Yang kedua, PP No. 71 Tahun 2010 standar pencatatan aktual penuh. Perbedaan antara penerapan standar pencatatan kas mengarah aktual dengan standar pencatatan aktual penuh adalah: yang pertama, standar pencatatan kas mengarah aktual merupakan standar yang mengungkapkan pendapatan, belanja, pembiayaan secara kas, serta mengungkapkan aset, kewajiban, dan ekuitas secara aktual. Yang kedua, standar pencatatan aktual secara penuh merupakan standar yang mengungkapkan semua akun secara aktual penuh. Selanjutnya, ada isi dari PP No. 24 Tahun 2005. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi. Yang kedua, PSAP 01 penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, PSAP 02 laporan realisasi anggaran. Yang keempat, PSAP 03 laporan arus kas. Yang kelima, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, PSAP 05 akuntansi persediaan. Yang ketujuh, PSAP 06 akuntansi investasi. Yang kedelapan, PSAP 07 akuntansi aset tetap. Yang kesembilan, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang ke-10, PSAP 09 akuntansi kewajiban. 11, PSAP 10 koreksi kesalahan. 12, PSAP 11 laporan konsolidasi. 13, buletin teknis 01 sampai 09. 14, fungsi-fungsinya masing-masing. Selanjutnya, ada PP No. 71 Tahun 2010. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi. Yang kedua, PSAP 01 penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, PSAP 02 laporan realisasi anggaran. Yang keempat, PSAP 03 laporan arus kas. Yang kelima, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, PSAP 05 akuntansi persediaan. Ketujuh, PSAP 06 akuntansi investasi. 8,
SAP 07 akuntansi aset tetap. 9. SAP 08 akuntansi korupsi dalam pengerjaan. 10. SAP 09 akuntansi kewajiban. 11. SAP 10 koreksi kesalahan. 12. SAP 11 laporan konsolidasi. 13. SAP 12 laporan operasional. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Pengukuran kinerja sektor publik atau value for money. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi dengan menetapkan sistem reward atau punishment. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan publik. Selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, memberi informasi mengenai ukuran dalam penilaian kinerja. Yang kedua, ada petunjuk dalam pencapaian target kerja. Yang ketiga, F atas kinerja yang telah dicapai dan perbandingan dengan target untuk tindakan perbaikan. Yang keempat, dasar pemberian reward dan punishment. Yang kelima, alat komunikasi setiap level guna perbaikan kinerja. Yang keenam, alat mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kedelapan, ada memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya ada tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, top down atau bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang agar dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi pencapaian goal congruence. Yang keempat, ada sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya, informasi untuk pengukuran kinerja. Yang pertama ada informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis varians, selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dan yang direncanakan. Mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih dan menelusuri pada setiap level manajemen untuk mengetahui unit yang bertanggung jawab. Yang kedua ada informasi non-finansial. Dijadikan sebagai tolak ukur lainnya, informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Menggunakan balance scorecard tidak hanya dilakukan atas dasar aspek finansial saja, tetapi juga berdasarkan aspek non-finansial. Balance scorecard. Pertama, metode balance scorecard menggunakan 4 aspek dalam pengukuran kinerja, yaitu aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan, aspek efisiensi, proses internal, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Kedua, jenis informasi non-finansial dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key success factor or key result factor. Ketiga, variabel kunci akan mengindikasikan faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Keempat, karakteristik variabel kunci. Terdapat penjelasan faktor pemicu keberhasilan atau kegagalan. Dapat berubah dengan cepat, perubahan yang tidak dapat diprediksi, diperlukan adanya tindakan segera dalam menjawab perubahan, serta dapat diukur. Indikator kinerja. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sebuah program telah dijalankan dengan efektif dan efisien. Kedua, indikator bergantung pada jenis layanan pada setiap organisasi. Yang terakhir, indikator kinerja dapat berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Komponen yang diperlukan dalam menentukan indikator kinerja. Yang pertama ada biaya pelayanan,
Yang kedua ada penggunaan, yaitu pembandingan antara jumlah penawaran dan permintaan publik. Yang ketiga ada kualitas dan standar pelayanan. Penentuannya sulit dan harus berhati-hati. Yang keempat ada cakupan pelayanan bila organisasi menetapkan pemberian pelayanan minimal. Dan yang terakhir ada kepuasan diukur dengan metode jajak pendapat. Selanjutnya ada pertama, penilaian atas kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari output yang dihasilkan, tapi mempertimbangkan input, output, serta outcome secara bersama-sama. Kedua, indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, indikator value for money, yaitu indikator alokasi biaya dan indikator kualitas pelayanan. Dan yang keempat, ada indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Mekanisme dalam penentuan indikator kerja ada 5. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian, meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberikan jaminan bahwa tujuan telah dikomunikasikan berdasarkan topoksi. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi, kinerja atas kegiatan yang telah diukur dengan spesifik, memberikan jaminan sebagai standar penilaian. Yang ketiga, teknis dan profesionalisme. Untuk memastikan jaminan teknis, maka diperlukan personil yang kompeten dan profesionalitas dalam bekerja. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi berkaitan reward dan punishment atau finansial, dan mekanisme pasar berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Yang kelima, mekanisme SDM. Menurut pemerintah, untuk motivasi stafnya dalam melakukan perbaikan kinerja. Pengukuran value for money ada 3. Yang pertama, pelaksanaan manajemen publik didasarkan oleh ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Yang kedua, publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, atau pemerintah bertindak cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Yang ketiga, pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep VFM pada pengukuran kinerja. Value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomis, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep VFM adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Konsep dasar input, output, dan outcome. Inti dari pengukuran kinerja adalah implementasi konsep VFM. VFM memiliki 3 komponen, yaitu ekonomi, efektif, dan efisien. Untuk bisa mengukur tingkat ekonomi, efektif, dan efisien, organisasi pemerintahan harus dapat mengetahui tingkat input, output, dan outcome. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Konsep dasar untuk input, output, dan outcome. Untuk indikator input, input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Indikator output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Indikator outcome adalah dampak suatu program terhadap kegiatan masyarakat. Konsep value for money. Konsep value for money terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Karakteristik indikator kerja. Sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dapat dikuantifikasikan, dikaitkan dengan standar atau target kinerja, berfokus pada pelayanan, pelanggan, kualitas, dan efisiensi, dikaji secara teratur.